ciri penyakit gangguan jin dan sihir. Yang pertama, ciri ketika sedang tidak tidur, dan yang kedua, diklik ciri ketika sedang tidur. Ya. Nah, apa saja ketika sedang tidak tidur ciri-cirinya? Ya, yang pertama ini ada 25 ciri ya. Yang pertama, malas melakukan ibadah. Malas melakukan ketaatan dan zikir, dan malas membaca Al-Quran ya. Jadi teman-teman, kita semua yang awalnya semangat tiba-tiba malas baca Quran, malas sholat, malas beribadah dan sebagainya, ini sekian persen bisa jadi itu penyakit gangguan jin ya. Kemudian yang kedua, berperilaku aneh, baik ucapan, perbuatan, dan gerak-geriknya ya. Jadi kalau misalnya di kantor ada teman kok tiba-tiba aneh gitu kan, ngomongnya aneh, perbuatannya aneh, nah ini kadang-kadang dia ngomong sendiri ya, ketawa sendiri, senyum sendiri gitu kan, padahal tidak sedang lihat HP tapi kok ketawa sendiri gitu kan. Nah ini bisa jadi dia sedang diganggu oleh jin. Kemudian yang ketiga, tadi salah satu anggota tubuh sakit, ya, bukan sakit medis, punggungnya, dadanya, kepalanya, rahimnya, ya, kakinya dan sebagainya, itu sakit, tetapi ketika dicek medis ternyata negatif. Nah ini kasusnya juga banyak ya. Saya pernah meruqyah orang Cirebon ya. Dia sering merasa sakit di dada kiri. Ya. Jadi kalau sudah kambuh itu sedang nyetir, tiba-tiba sakit, dia akhirnya hanya bisa minggir saja seperti itu, istirahat dulu. Dia cek EKG segala macam, ternyata negatif seperti itu. Nah rupanya dia penasaran, ingin diruqyah, pas diruqyah memang reaksi, dan terbukti memang ada jin di dada kirinya. Ya, ada jin di dada kirinya, dan pengakuannya sebabnya kenapa masuk karena dia cinta sama orang itu. Oke, kemudian yang keempat, cepat marah dan menangis tanpa sebab. Ya. Jadi kalau atasan kita cepat marah gitu kan di kantor, nggak ada sebab kok cepat marah. Ya. Atau pasangan kita di rumah kok dikit-dikit marah, kalau nggak ada sebabnya. Nah ini bisa jadi itu penyakit gangguan jin atau sihir. Menangis tanpa sebab juga sama, gitu kan? Seperti itu. Kemudian berlama-lama di WC, ya. Mungkin ada anak, saudara, tetangga, teman nih kalau berlama-lama di WC, berapa lama ya? Ya misalnya kalau buang air kecil mungkin maksimal 5 menit. Kalau buang air besar misalnya 15 menit. Kalau sampai mandi misalnya lebih dari itu, ya. Nah, terus kalau sampai 1 jam, buang air besar 1 jam, nah itu kan perlu dipertanyakan gitu. Jangan-jangan dia memang ada gangguan jinnya. Nah, kecuali mungkin lama-lama di WC-nya sambil nyuci baju 1 ember gitu kan, nah, itu lain. Kemudian yang keenam, berbicara sendiri. Ya. Berbicara sendiri, tapi pastikan dulu orang itu memang sedang tidak pakai headset, sedang tidak pakai HP. Ya. Kalau dia sedang pakai headset, agak HP, ya berarti dia ngomong sendiri ya sedang nerima telepon. Ya. Sekarang banyak orang bicara sendiri ya di kereta, di bus gitu kan, di halte dan sebagainya. Orang ngomong sendiri gitu kan. Ternyata memang dia sedang pakai HP. Kemudian yang ketujuh, ya, ini sakit kepala, migrain maupun seluruhnya. Tidak ada sebab medis dan obat-obatan tidak berpengaruh. Ini migrain ya, sakit kepala ini juga banyak nih kasus seperti ini. Jinnya bercokolnya di kepala ya, di kepala. Ini secara medis ternyata tidak ada masalah, tapi kenyataannya sakit, ini pastikan gangguan jin. Kemudian yang kedelapan, haid tidak teratur ya bagi wanita. Nah ini Bu Yuri dan teman-teman, haidnya tidak teratur ya bisa jadi ini gangguan jin atau sihir ya. Kemudian yang kesembilan, mandul ya, padahal secara medis suami istri dinyatakan positif ya, dinyatakan subur ya seperti itu. Jadi mandul ini ketika sudah sekian tahun menikah tapi belum punya anak, coba dicek secara medis ya. Kalau secara medis katanya dua-duanya subur, nggak ada masalah, maka bisa kemungkinan besar ada gangguan jin atau sihir. Yang ke-10, ya, susah dapat jodoh. Kalau di Tangerang itu gantung waris, ya, jadi tergantung jodohnya. Jadi menggantung terus, susah dapat jodoh. Nah ini juga kasusnya banyak ya. Ini terutama kaum wanita ya, sudah
30 lebih, ada yang 35 dan sudah 40 lebih, datang minta diruqyah dan sebagainya, keluhannya sama, ya, susah dapat jodoh, ya. Padahal secara fisik tidak ada masalah, ya, secara fisik nggak ada masalah, tapi kok belum nikah misalnya, ini nanti penyebabnya banyak, ya. Bisa jadi ada jin cinta sama dia, bisa jadi ada mantannya, bisa jadi ada yang ditolak kemudian sakit hati dan sebagainya, bisa jadi ada jin turunan yang memang harus jaga dia nggak boleh nikah dan sebagainya. Ini banyak kasus. Kemudian yang ke-11, lemah, malas, mager, ya, malas bergerak, berat untuk bergerak. Nah ini secara medis tensi normal, kolesterol juga normal, ya semuanya HB juga normal. Tapi kalau lemes terus, malas terus, nggak mau gerak, ya, ini bisa jadi gangguan jin. Kecuali setelah Pak Ustadz Yudi misalnya divaksin, nah itu mungkin efeknya lemes beberapa hari, itu wajar, ya. Jangan dulu nyalain jin, ya, Ustadz Yudi. Kemudian yang ke-12, ya, yang ke-12 ini ada bagian tubuh yang bergerak sendiri atau bergetar tanpa sebab, ya. Misalnya di tangan nih, misalnya di tangan ini ada yang gerak-gerak, terhilang, tergerak, tergetar, terhilang, atau di apa ini, di mata gitu kan, di dekat di atas mata, atau di mana, bagian mana gitu kan, gerak sendiri, ya, tanpa sebab kok gerak sendiri. Nah ini biasanya mereka yang pernah belajar ilmu bela diri ini mengalami ini biasanya, ya. Jadi kalau Ustadz saja pernah dulu belajar apa ya, bela diri apa namanya, ya, misalnya tapak suci, bela diri apa Satria Nusantara, bahkan yoga sendiri gitu kan. Nah ini bisa jadi akan mengalami gangguan-gangguan seperti bergerak sendiri atau bergetar tanpa sebab. Kemudian yang ke-13, merasa kantuk ketika baca Quran, ketika sholat atau mendengarkan kebenaran, ya. Baca Quran baru berapa ayat sudah nguap, ya. Sholat baru takbiratul ihram sudah nguap, ya. Mendengarkan tausiah baru 1 menit sudah ngantuk dan sebagainya. Nah ini bisa dipastikan juga bisa jadi gangguan jin setelah dipastikan kondisi fisiknya normal, ya. Nggak kurang tidur kok, sarapan juga cukup, sahur juga cukup, tapi kenapa kok masih ngantuk saja baca Qurannya misalnya. Nah ini bisa jadi ada jin yang memang di tubuh kita, dia kepanasan ketika mendengar baca Quran sehingga mengganggu kita supaya tidak baca Quran, ya. Kemudian yang ke-14, bersemangat untuk melakukan hal yang maksiat atau tidak berguna, ya. Jadi misalnya kalau di Ramadan gitu kan, ada ibu-ibu tetangganya nyamper, "Bu, yuk kita tadarusan ke masjid." Dia jawabnya, nanti aja deh gitu kan. Ketika, "Bu, ayo kita ke mall, ke pasar." "Ayo," gitu kan. Semangatnya beda gitu kan. Diajak ngaji nanti saja, diajak ke mall, ya. Apalagi diajak misalnya bermaksiat, dia langsung respon. Nah ini bisa jadi gangguan. Yang ke-15, ya. Berikutnya yang ke-15, munculnya kedutan di bagian anggota tertentu. Kedutan, katanya kedutan, ya. Kedutan itu kalau kedutannya di mana, ya, di mata katanya dapat uang gitu, ya. Kedutannya di telinga atau gimana. Nah ini bisa jadi kedutan-kedutan itu adalah gangguan jin, ya. Kemudian yang ke-16, rasa benci atau ketakutan ketika berhadapan dengan orang soleh, ya. Jadi ngelihat orang soleh itu benci aja gitu kan, ngelihat orang soleh itu takut gitu kan, seperti itu. Nah ini kasusnya banyak, ya. Misalnya punten, mohon maaf, saya pernah ngisi pelatihan ruqyah. Jadi saat saya memulai pelatihan itu, ceramah tentang jin itu, ada peserta yang melototin saya, tangannya mengepal, mau nojok saya, mau memukul saya, mau ke depan, seperti itu, ya. Itu ada itu jelas berarti kan ada jin di tubuhnya. Hanya setelah itu langsung ditangani dan memang dia langsung reaksi yang luar biasa. Nah, jadi yang ke-17, ya, banyak menghayal dan melamun, ya. Ini dari pastikan, ya. Banyak menghayal dan melamun. Yang menghayal punya uang 1 miliar, nanti pakai ini pakai itu, ternyata masih kurang, hanya menghayal lagi jadi 2 miliar dan seterusnya. Nah, maka itu adalah bisa jadi gangguan jin, ya.
Kemudian yang ke-18, ini dari 25. Jadi Bapak Ibu catat tuh, saya nomor berapa itu? Gitu kan. Ada di nomor berapa ciri-ciri itu. Kemudian makan banyak tapi tidak merasa kenyang. Nah ini siapa nih ya? Jadi makannya banyak tapi kok nggak kenyang-kenyang. Nah ini jelas nggak normal kan? Namanya makan banyak ya pasti kenyang, tapi kok nggak kenyang. Ya ini bisa jadi gangguan jin. Yang ke-19, ya yang ke-19, sebaliknya ya. Dia tidak makan tapi fisiknya kuat sekali. Ini banyak kasus pasien rukyah saya yang usianya sudah sepuh ya, 80 tahun misalnya lebih ya. 70 tahun lebih, kata cucunya ini nggak pernah makan tapi kok kuat banget gitu kan, kuat banget gitu kan, masih kuat ya, kuat jalan, kuat ke kebun dan sebagainya. Padahal makannya dikit, padahal kadang nggak makan dan sebagainya. Nah ini bisa jadi memang ada jin di tubuhnya. Ya mungkin dulu pernah ilmu gitu kan. Kemudian yang ke-20, munculnya kekuatan di luar kemampuan manusia. Ya, mohon maaf, antara sulap dan sihir ya. Jadi ada sulap yang memang itu kemampuan, keahlian, kecepatan gerakan tangan dan sebagainya, itu bukan sihir, itu bukan gangguan jin. Tapi ada memang itu adalah sihir gitu kan. Ya. Misalnya ya, ketika ada orang giginya itu bisa menarik mobil truk. Ya. Jadi giginya menggigit tambang, kemudian dia tarik truk itu. Itu kan kekuatan di luar kemampuan manusia. Ya. Itu bisa dipastikan gangguan. Ya, seperti itu. Atau misalnya orang ditembak gitu kan, berkali-kali kok nggak mati-mati, cuek aja, nggak mempan, nggak berdarah. Atau ditusuk, disilet dan sebagainya nggak berdarah. Nah itu jelas kekuatan di luar kemampuan manusia, maka itu adalah gangguan jin. Jadi munculnya kekuatan di luar kemampuan manusia ya. Tetapi kalau yang mengalaminya adalah nabi dan rasul ya, jelas itu mukjizat kan gitu, di luar kemampuan manusia ya. Kemudian kalau orang soleh ya berarti itu mauna, karomah dan sebagainya. Kemudian yang ke-21 ya, terjadinya kesurupan. Nah ini misalnya ada datang tetangga Bapak Ibu semuanya ke rumah, kemudian misalnya ke Ustaz Judi tolong nih ada yang kesurupan gitu kan, teriak-teriak, gimana cara nanganinya. Nah, kalau udah kesurupan gitu jelas itu gangguan jin ya, jelas gangguan jin. Kemudian yang ke-22 ya, melakukan gerakan-gerakan binatang tanpa disadari. Ini yang mendalami ilmu tadi, ilmu bela diri atau ilmu apa? Ilmu pamacan misalnya, biasanya itu dia akan melakukan gerakan-gerakan tangan ya, tangan. Ini Ustaz Abdillah, Ustaz Judi, kelihatan nggak saya tangan saya? Kelihatan Ustaz, kelihatan. Kelihatan. Ya jadi begini itu kan. Oh, itu kan gerakan maung harimau misalnya seperti itu. Atau gerakan misalnya ular gitu kan gitu. Apa ya begitu. Nah ini gerakan binatang tanpa disadari ya. Ini biasanya saat diruqyah juga reaksinya seperti itu ya, koset-koset kayak binatang gitu, ya. Atau meraung kayak harimau seperti itu. Yang ke-23 ya, sering melihat jin. Maksudnya sering melihat penampakan jin ya. Kalau jin asli kan hanya nabi dan rasul yang bisa melihat. Ini penampakan ya. Dia menyerupai siapa itu, misalnya orang itu sering melihat atau punya kepekaan ketika ada jin di sekitarnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Abdillah itu di belakang Ustaz Abdillah ada jinnya gitu kan, nah berarti orang itu ada jinnya gitu ya. Jadi ini Bu Nur Sukma ini kayaknya diikuti harimau terus gitu kan, seperti itu. Nah berarti orang itu yang melihat itu ada jinnya. Ini Bu Ami ini kayaknya perasaan saya lihat Bu Ami ada yang ngikutin terus. Nah itu berarti orang itu ada ya, seperti itu. Kemudian yang ke-24 ya. Nah, sering kentut atau buang air ketika sholat berjamaah ya, mungkin ada yang pernah seperti ini ya. Habis wudhu baru sholat, mau ruku kentut ya, tiba-tiba ingin buang air, wudhu lagi, sholat lagi, sama kentut lagi. Nah ini kalau berulang-ulang begitu, ini bisa dipastikan gangguan jin. Jinnya nggak mau kita itu sholat ya. Kemudian yang ke-25 yang terakhir, ini
ada getaran, kesemutan, rasa panas, dingin, berdebar, sesak napas ketika baca Quran atau saat berzikir dengan khusyuk. Nah ini kemarin terakhir misalnya ada yang konsultasi ke saya, dia mendengarkan ayat ruqyah di channel YouTube saya itu, kemudian dia mengalami ciri-ciri seperti ini. Ustaz, kok saya panas, dingin, berdebar, kesemutan dan sebagainya. Nah, oh berarti itu di tubuh ibu ada gangguan jinnya. Lanjutkan untuk yang mandirinya ya. Lanjutkan untuk yang mandirinya. Nanti kapan-kapan kalau masih berlanjut boleh diruqyah oleh Ustaz, oleh siapa seperti itu. Nah ini Bapak Ibu 25 ciri ya. Ini diantaranya, sebenarnya banyak sekali ya. Nah, ini yang populer. Jadi dari 25 ini mungkin ada di nomor sekian ada di saya, nomor sekian ada di saya seperti itu ya. Kalau misalnya ada sampai ada 5 gitu kan, sampai lebih, ini bisa dipastikan Bapak Ibu terkena gangguan jin seperti itu. Wallahu a'lam.